ada 5 cara menjaga kebersamaan supaya apapun yang terjadi, perubahan iklim dunia, kita tetap bisa jaga iman kita ini. Yang pertama adalah bersama dalam ilmu, bukan ibadah dulu, karena ibadah tanpa ilmu gak bisa. Sholat 3 orang gak berilmu, imamnya gak berilmu, makmumnya gak berilmu, 3 orang. Allahu Akbar. Rupanya atap ini lapuk, jatuh tikus. Kaget katanya. Kata yang belakang, cuma tikus bro. Kata yang di sebelah, untung aku nggak ngomong. 3-tiganya batal. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran itu La ilaha illallah, tapi coba lihat pangkal di awal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu dulu sebelum beramal. Adab di atas ilmu. Ya adab yang mana kalau nggak pakai ilmu? Memang betul adab sebelum ilmu, tapi adab yang berdasarkan ilmu. Makanya di dalam Sahih Bukhari, sebelum masuk dalam kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, kitab jihad, yang pertama setelah kitab iman adalah kitabul ilmi, ilmu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika menyusun kitab Ihya Ulumuddin membahas dulu tentang ilmu. Mesti tahu. Jadi ngaji, alhamdulillah. Jadi saya tanya, ini kita komunitas XL ini apakah XL ini memang besar? Kenapa? Karena memang XL itu besar. Kalau S itu sempit, kalau L lapang, kalau besar itu XL. Nah, sampai mana tadi ceritanya? Ini kita ada kajian nggak? Ada Ustadz, kita punya kajian rutin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bersyukurlah kita bisa ngundang banyak sekali para asatidz kita. Ngajinya di sini sebulan sekali atau setahun sekali? Setiap hari. Saya cuma mancing aja. Soalnya ada di beberapa kantor waktu kita tanya, di sini ngajinya sebulan sekali atau? Nanya sebulan. Jadi dia nggak pernah ngaji. Banyak orang nganggap ngaji itu maksudnya belajar, menuntut ilmu itu adalah bagian dari penderitaan. Tagihan sudah lewat limit, kerja juga dikejar-kejar target, di jalan kena tilang, di rumah kena tekanan makhluk terkuat di dunia. Ada pengajian lagi ya. Jadi ngelihat ustadz itu sudah dianggapnya sebagai pelengkap penderitaan. Baru ngelihat ustadz, suntuk dulu. Nah, itu gimana? Makanya bersyukurlah ada tempat kita bekerja, tapi juga ada tempat ngaji. Bagi yang sudah ngaji, alhamdulillah. Bagi yang belum ngaji, di Ramadan ini dicas untuk membiasakan diri ngaji, belajar ilmu. Nanti setelah Ramadan, Allah bisa karena biasa. Proses pembiasaan diri sebenarnya Ramadan ini. Makanya ada kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, menjelang tarawih, kajian tahajud. Selesai Ramadan, putus 125 SKS. Itu sebenarnya supaya nanti setelah Ramadan biasa ngaji, ada kerinduan. Oh, ini kayaknya udah lama nggak ngaji ya. Saya Ustadz ngaji offline di kantor paling seminggu. Tapi kalau yang tiap hari saya dengar pengajian, di mana kamu ikuti tiap hari? Online, bagus. Tapi kami bingung Pak Ustadz, ngaji yang mana? Yakinkan ustadznya itu memang ada di alam nyata. Karena ada ustadz yang wajahnya ada, suaranya ada, tapi dia sebetulnya hanya di alam fana saja. Gak ada ya. Samalah seperti yang di internet itu, kalau kita minta tunjukkan arah jalan, suaranya ada tapi nggak ada rasanya. Anda sedang melewati kuburan, jangan belok kanan, ada janda.
Dia datar aja ngomong. Nah, jadi sebenarnya itu adalah namanya Al-Ustaz AI. Selama ustadznya ada, kamu sukanya ngaji dengan siapa? Saya selalu ikut kajian Buya Yahya Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau kamu? Saya ikutnya Gus Baha Pak Ustadz. Kalau kamu? Saya alhamdulillah dengan Ustadz A'agim. Masya Allah. Kamu dengan siapa? Saya dengan Ustadz Hanan At-Taki Pak Ustadz. Kamu? Maksud saya nanya terus, kok nggak ada ke kajian saya? Nggak ada disebutnya dari tadi. Siapapun ustadznya, kita ngajak orang ini ke jalan Allah atau ke jalan diri kita? Ke jalan Allah. Maka saya nggak pernah mempedulikan orang ngaji dengan saya atau enggak. Selama dia mau ngaji, alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah nggak mau ngaji, baca Quran sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Kamu saya lihat kok nggak pernah sholat. Ya saya udah baca Quran Pak Ustaz. Terus saya baca ayatnya, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Terus ya udah, saya kalau dengar azan, saya pejam mata, saya ingat. Nah, cukup. Sholat apa itu? Ini namanya sholat ABC minimalis Pak Ustaz. Pergi ke masjid pakai cincin emas. Loh, Bapak kok pakai cincin emas? Saya baca itu di ayat Quran Pak Ustaz. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Makanya saya pakai perhiasan saya Pak Ustaz. Tapi nggak boleh itu cincin emas. Saya udah bolak-balik Quran dari Al-Fatihah sampai ke Anas, nggak ada ketemu Pak Ustaz. Kalau gitu cara logika berpikirnya, carilah dari surat Al-Fatihah ke Anas. Mana ada sholat zuhur 4 rakaat? Mana ada sholat asar 4 rakaat? Mana ada sholat musafir 2 rakaat? Mana ada sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat bunyi, 1 rakaat silent? Itu penjelasannya di mana? Di hadis. Makanya kita bisa tahu itu kalau ngaji. Papa, ya. Itu tadi teman papa ya? Iya, teman papa. Ketemunya di mana? Dulu ada acara ngaji di XL. Ustaz udah berapa kali nyebut XL? Dia memang setiap 5 menit sekali di sini. Jadi pas itu kami ngaji ketemu, betapa indahnya kita ketemunya di tempat ngaji.